Muharram itu salah satu bulan daripada bulan-bulan yang Allah muliakan. Gitu. Karena di dalam Muharram tersebut banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Ibadah, beribadati dengan ibadah di malam Asyura itu seperti ibadahnya malaikat langit ketujuh. Gitu. Kita ibadah di malam Asyura, maka diumpamakan ibadah kita seperti ibadahnya malaikat yang ada di langit ketujuh. Kedua, siapa orang yang menghidupkan di malam Asyura maka Allah akan memberikan segala permohonannya, akan menghidupkan daripada yang dia inginkan. Masya'a. Jadi dihidupkan dalam artian keinginan kita Allah kabul. Menghidupkan dengan apa? Ibadah. 10 Asyura itu kenapa 10 Asyura di dalam bulan Muharram. Muharram itu salah satu bulan daripada bulan-bulan yang Allah muliakan. Gitu. Karena di dalam Muharram tersebut banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Seperti Allah selamatkan Nabi Musa daripada kejaran Namrud bersama tentaranya. Itu Allah selamatkan Musa, Allah tenggelamkan Namrud bersama tentaranya. Itu terjadi di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10. Yang kedua, Allah selamatkan Nabi Ibrahim yang sengaja dibakar oleh siapa? Namrud atau Firaun? Yang Firaun itu Musa. Oh, salah berarti ya. Kalau Musa sama Firaun, kalau Namrud Nabi Ibrahim. Sengaja satu lapangan dikejain api, ditaruhin kayu, haju dilemparin, masuk ke dalamnya. Itu Nabi Ibrahim selama 40 hari 40 malam di dalam api, tetapi Allah selamatkan Nabi Ibrahim daripada bakaran api. Yang api itu menurut adat api itu membakar. Tetapi kalau Allah kagak ngizinin kebakar, Nabi Ibrahim buktinya selamat. Kelaka Nabi Ibrahim setelahnya dikorek-korek daripada bara api atau abu dari bakaran itu, Nabi Ibrahim kelaka kedinginan gitu. Itu Allah selamatkan Nabi Ibrahim yang dibakar selama 40 hari 40 malam, diselamatkannya di bulan Muharram tanggal 10. Yang ketiga, Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan nun. Bahkan ini sampai Allah abadikan. Ikan nun suatu ketika Nabi Yunus itu naik perahu bahtera, naik perahu bersama banyak kan. Cuman ini perahu goyang, cuman kata operatornya, di antara kita pasti ada yang lagi jolim atau ada yang lagi maksiat. Intinya mah ada orang lagi berdosa. Sebab perahunya goyang. Maka di situ dihitung namanya berapa orang nih kita. Namain satu-satu. Tulis di kertas, 1 masukin ke kotak. Tulis apa lagi? 1 masukin ke kotak. Diundi. Yang keluar dia harus nyemplung. Pas keluar ini Nabi apa? Nabi Yunus. Orang juga nggak percaya. Nggak mungkin. Muka soleh beliau lagi ada masalah sama Allah. Dikocok lagi. Keluar Nabi Yunus lagi. Masih nggak percaya. Kirakuin Nabi Yunus wacana. Dikocok lagi, ternyata yang keluar Nabi Yunus lagi. Nabi Yunus aja dilemparin dari perahu. Lemparin, nyemplung ke laut, ditadangin sama ikan. Selama 40 hari 40 malam di dalam laut, diajak kemana baik sama ikan. Dikeluarin, dimuntahin sama ikan, tepat di tanggal 10 Muharram, yaitu disebut malam Asyura. Disebut Asyura. Gitu. Kedua, yang selanjutnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, suatu ketika Nabi ketemu orang Yahudi. Kata orang Yahudi, saya puasa untuk apa? Karena dulu Allah menyelamatkan Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa, maka aku yang lebih puasa. Ternyata orang Yahudi puasa di 10 atau di orang Yahudi di tanggal 10-nya. Kata Nabi, kalau seandainya kata umur aku bakal hidup di tahun nanti,
di tahun yang akan datang, maka aku akan puasa kalau enggak di 9, 9, 10, kalau enggak 10 ke 11. Cuma Nabi enggak sampai umurnya ke tahun yang akan datang. Makanya buat kita sebagai umat Kanjeng Nabi, kalau enggak ada halangan, mah enggak buat puasa. Buat puasa besok nih, puasa Tasu'a. Nanti sononya Asuro. Besok Tasu'a, hari Rebo, hari Kemisnya Asuro. Di malam Asuronya, di malam Kemisnya, minimal jangan kemana-mana, ibadah di rumah. Baik baca Quran, atau zikir, atau sholat apa aja. Sholat tasbih, sholat taubat, sholat istikharah, atau sholat hajat. Sholat, maka itu ibadah kita bakal disamai seumpamanya malaikat yang ada di langit ketujuh. Gitu. Kedua, selanjutnya Allah selamatkannya Nabi Nuh bersama pasangan binatang. Kan sebelum perahu diinstruksikan, Nabi Nuh ngedoa ke Allah, ya Allah, kudu kumaha ieu urang ngeladenan umat. Pertama, binihnya inkar, punya anak Kan'an inkar. Ngedoa dijatoin sama Allah apa? Doa Nabi Nuh ngedoa minta diselamatin, intinya biar buat ngajak umatnya. Kelaka dijatuhin buah jati. Buah jati gede kecil lah, segede kelereng kecil. Itu pun jati suruh ditanam biar hidup sampai 100 tahun, suruh habis ada 100 tahun ngedoa lagi. Suruh dari pun jati tersebut suruh bikin perahu. Dari perahu tersebut kan bakal kata Nabi Nuh, instruksikan kepada umatmu untuk naik perahu, bahwasanya ntar bakal banjir. Kan orang banyak yang kagak percaya. Semua tek-tekin binatang-binatang saling sejodoh. Binatang kampret sama kampret laki, kampret perempuan naik, kuda laki, kuda perempuan naik, kambing laki, kambing perempuan naik. Ditaikin sama perahu Nabi Nuh. Terusnya anaknya kan diceritakan di itu mah kagak hafal kita ya. Anaknya sudah naik nggak mau, katanya anaknya bakal lebih anaknya bakal naik pun yang lebih tinggi. Ternyata itu air lebih tinggi daripada gunung dan lebih tinggi daripada pohon kelapa. Termasuk ini pernah banjir di zaman Nabi Nuh. Karena di zaman Nabi Nuh itu dunia banjir. Yang tersisa binatang dan manusia yang ada di kapal Nabi Nuh. Haju mendarat di gunung. Di gunung apa namanya? Itu tepat tanggal 10 bulan Asyura kalau dihitung-hitung. Tepat, makanya setelahnya turun banjir redu, pada turun semua, kan tinggal sisa makanan tuh. Itu selama 40 hari 40 malam tuh di atas air. Turun sisa, kata Kanjeng Nabi apa? Kata Nabi Nuh, turun kita kumpulin makanan sisa-sisanya. Sisa-sisa makanan. Kumpulin disatuin, dibikin bubur. Dibikin bubur, habis dibikin bubur gitu, ya bubur kayak macam gandum, cuman nggak ada rasanya, disebutnya bubur hambar. Makanya sunnah, bukannya sunnah ya, kita kalau ngeliat sejarah kayak gitu, mangga di 10 Muharram itu bikin bubur itu yang hambar. Bukan maksudnya mah tapalon ke sono gitu. Kedua, di bulan Muharram itu yang biasanya kita makan biasa, seandai kata sehari-harinya Bang Cutek makan ikan mas, tingkatin di bulan di tanggal 10-nya mah make daging. Apa daging udah biasa? Ya sekiranya di atas daging apa gitu. Ya lebih mahal lagi. Biasanya Bang Cutek bisa makan daging sapi, tingkatin daging kebo. Ikan asin. Seandai kata ikan asin, ikan teri, tingkatin ikan tongkol. Pokoknya di tanggal 10 itu kudu diistimewain. Maka Allah akan memberikan kemudahan 1 tahun yang akan datang. Gitu. Kedua, banyakin sedekah di tanggal 10 Asyura. Terutama kepada keluarga. Maka aku terus kepada tetangga, nanti Allah bakal mudahin setahun yang akan datang. Karena kebaikan di 10 Asyura, sekecil-kecilnya kebaikan akan Allah ganjar berapa? 700 kali lipat. Itu di tanggal 10 Asyura. Kita pengen gampang rezeki kita besok tanggal 10 Asyura nih. Kita kasih ke bini kita sekepok. Karena kita setengah kepok. Ngahayal be dulu. Gitu. Nanti Allah bakal mudahkan setahun yang akan datang di rezeki kita. Gitu ya. Itu sekelumit tentang apa? Tentang Muharram. Besok kalau nggak ada halangan sama nggak puasa, enggak ya Bang Ipul ya? Ipul makan sama puasa mau udah demen banget. Udah susah dikata Bang Ipul.